Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga di rumahnya masing-masing ya. Baik, pertemuan ini akan membahas masih sama tentang hidup rukun. Ya, kita masuk ke pembelajaran 2. Ya, semoga pada pertemuan kali ini kita semua diberikan kemudahan dalam memahami ilmu. Lanjut, Bu Guru lanjut pada bagian kedua, yaitu gambar. Apa ini? Ada yang sudah tahu? Ya, Masya Allah. Di samping adalah gambar Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila adalah sebuah lambang negara Indonesia. Ya, perisainya tersebut terdapat lambang beberapa sila Pancasila. Jadi, Pancasila adalah dasar negara kita, yaitu negara Indonesia. Bagaimana anak soleh-soleha, bisa dipahami sampai di sini? Ya. Selanjutnya adalah simbol-simbol dalam Pancasila. Ada yang sudah tahu simbol-simbolnya? Ya, berikut Bu Guru jelaskan ya. Ada beberapa simbol dalam Pancasila. Yang pertama, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dilambangkan atau disimbolkan dengan bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan gambar apa ini? Rantai. Ya, pintar sekali. Lanjut, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, disimbolkan dengan gambar pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah gambar apa? Banteng. Ya, dan yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Ya, tadi adalah beberapa 5 sila dalam Pancasila disertai dengan simbolnya. Bu Guru lanjut ke materi berikut. Ya, silahkan dilihat. Masya Allah, ada beberapa contoh ya pengamalan dari sila ke-1. Ya, jadi melakukan perbuatan-perbuatan yang baik adalah mencerminkan beberapa sila dalam Pancasila. Ya, sekarang kita bahas sila pertama. Seperti apa sih pengamalannya? Ya, yang pertama bisa dilihat ya nak ya. Gambar 1, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sudah praktek atau belum? Ya, insya Allah tadi sebelum belajar kita sudah praktek ya berdoa. Baik, yang kedua adalah umat Islam pergi ke masjid untuk beribadah. Ayo, siapa di sini yang suka sholat berjamaah di masjid? Ya, insya Allah semua anak soleh rajin ke masjid ya. Baik, yang ketiga adalah berdoa sebelum dan sesudah makan. Jadi anak soleh-soleha, insya Allah kita semua bisa mempraktekkan contoh atau pengamalan sila pertama dari Pancasila. Selanjutnya adalah pengamalan sila kedua. Ada apa saja? Mari kita lihat sama-sama.
Ya, pengamalan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama contoh pengamalannya adalah memberi santunan. Apa itu santunan? Ya, santunan adalah bentuk bantuan kita kepada orang yang membutuhkan. Ya, santunan ini bisa berupa bahan makanan, misalnya sembako, kemudian pakaian juga bisa ya, bisa juga dalam bentuk uang. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah menjenguk teman yang sakit. Ada yang pernah menjenguk teman yang sakit di rumah atau di rumah sakit? Pernah tidak? Ya, insya Allah pernah ya. Jadi, ketika ada teman yang sakit, entah teman di rumah bermain, tetangganya, atau teman di kelas sedang sakit, kita usahakan untuk menjenguk. Yang terakhir, contoh yang ketiga adalah tidak membedakan dalam berteman. Ya, bisa dilihat di situ gambarnya. Ada beberapa suku saling bergandengan tangan. Artinya, dalam berteman, meskipun beda suku, kita tidak boleh membeda-bedakan. Jadi, kita harus berteman sama semuanya. Sama suku Jawa, Ibu Guru ya, suku Jawa ya. Kemudian sama suku Bugis misalnya, sama suku Batak misalnya, sama suku Saluan misalnya. Ya, beberapa suku meskipun berbeda kita tetap mau berteman. Ya. Selanjutnya adalah pengamalan sila ketiga Pancasila. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Contoh yang pertama adalah menjaga persatuan dalam masyarakat. Jadi, kalau di lingkungan masyarakat ada kegiatan kerja bakti misalnya, ya kita harus ikut. Tujuannya apa? Untuk menjaga persatuan. Contoh yang kedua adalah cinta tanah air, yaitu mengikuti upacara bendera. Jadi anak soleh-soleha insya Allah semuanya sudah ikut ya ketika masih sekolah, ikut upacara bendera. Yang ketiga, menghargai perbedaan budaya. Ya, jadi meski kita punya budaya yang berbeda dengan teman lain, kita harus saling menghargai. Baik, Bu Guru lanjut ke pengamalan sila keempat, Pancasila. Kita lihat sama-sama, gambar yang pertama adalah melakukan musyawarah. Apa itu musyawarah? Ya, musyawarah adalah berunding atau membicarakan sesuatu untuk menyelesaikan masalah. Ya, di situ ada contohnya, beberapa orang sedang berkumpul untuk membicarakan sesuatu. Yang kedua adalah mengikuti pemilu atau pemilihan umum, yaitu di situ misalnya pemilihan calon presiden atau wakil presiden, ya, mengikuti pemilu. Selanjutnya, pengamalan sila kelima Pancasila. Sila yang terakhir ya, yaitu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya adalah mengikuti gotong royong. Di situ ada sebuah masyarakat yang sedang membangun masjid ya. Mereka bersama-sama bekerja bakti, bekerja sama untuk membangun sebuah masjid di desanya. Jadi dengan gotong royong, pekerjaan yang mudah menjadi lebih ringan. Kenapa? Karena dikerjakan secara bersama-sama. Contoh yang kedua dari pengamalan sila kelima adalah hidup hemat atau rajin menabung. Ada yang suka rajin menabung? Nah, insya Allah ada ya. Bu Guru harap semuanya belajar menabung sejak dini. Jadi,
selain kita hidup hemat, kita juga harus rajin menabung. Apa yang dimaksud hidup hemat, Bu Guru? Hidup hemat adalah tidak menghambur-hamburkan uang untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan. Sebaiknya uangnya ditabung saja. Ya, sampai di sini semoga bisa dipahami ya anak soleh-soleh. Jadi itu materi untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan bisa anak soleh-soleha terima dengan baik. Apabila ada yang kurang, silahkan bertanya. Kemudian pesannya Ibu Guru supaya kita semua belajar untuk mengamalkan sila yang ada di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Bu Guru tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.